kali ketemu sama Abah dari 2004 kita ketemu, kita kerja bareng. Jadi menerima Abah bukan karena ada apa-apanya, ya memang dari dulu kita itu berjuang ya gitu, sama-sama kerja nyari uang sendiri gitu, karena kan orang tua sama-sama nggak punya ya gitu, maupun dari saya maupun dari Abah. Jadi kita itu kalau mau apa-apa ya harus mencari sendiri. Dan alhamdulillahnya kita itu dilahirkan dari ibu-ibu yang kuat. Kita kalau mau keluar gitu, kalau mau ke mall itu kita jalan kaki sampai sana, itu cuman makan bakpao, kalau kata di sini mah ya bakpao gitu, cuman makan gorengan aja udah gitu ya. Tapi senang bahagia ya gitu aja udah seneng banget gitu kalau malam minggu gitu. Gus Samsudin sangat bersyukur sekali memiliki keluarga yang selalu mensupport beliau. Dan kejadian yang menimpa Gus Samsudin kali ini pun banyak memberikan hikmah kepada kita semua. Bahwa tidak selamanya kita akan di atas, ada kalanya kita akan di bawah. Inilah kehidupan. Dan yakin Gus Samsudin tidak bersalah video yang viral kemarin karena adanya oknum yang memotong video milik Gus Samsudin tanpa kejelasan yang tepat, sehingga orang salah mengartikannya. Gus Samsudin tidak pernah mengajarkan kesesatan. Beliau selalu mengajarkan betapa pentingnya istiqomah menjalankan sholat, mengamalkan sholawat, berbakti kepada kedua orang tua, baik kepada sesama dan cinta kepada negara. Bahkan beliau tidak pernah menutup-nutupi apa yang beliau ajarkan kepada santrinya. Semoga dengan kejadian ini kita bisa mengambil hikmahnya dan semoga Gus Samsudin segera kembali ke Pondok Nuswantoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan Mbak Denok. Princess Mi. Hah? Princess. Oh ya, the Inces yang paling cantik sorangan baik. Hai. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lover-lover Abah semua. Malam ini aku sama Umi mau ngobrol-ngobrol santai, Mi. Mau membahas, mengulas kenangan masa lalu dan perjalanannya Abah sama Umi dari zaman dulu sampai saat ini ya. Seneng banget ya Allah, akhirnya kekepoan aku dan kekepoan lover-lover semua bakalan terobati di podcastnya kita, ya kan Mi? Kenapa kok begitu penasarannya? Ya, kepo kan? Ya semuanya kepo ya. Kepo ya, semuanya pasti kepo Mi. Soalnya kan kita, apalagi saya yang baru kenal terus tahu Abah sekilas aja udah kena gitu secara spiritual, apalagi kan Umi gitu. Insya Allah ya. Sebelum dimulai ceritanya, sebelum ke pertanyaan pertama, mari kita sholawatan bersama ya Mi ya. Sholawatan buat semuanya supaya sehat berkah semuanya pokoknya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kita sholat nuridat ya. Salawat nuridat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari bisa iril asma'i wa sifati wa ali wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik
Sayyidina Muhammadin nuri dati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dati wasiri sari bisa iril asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Amin. Hai. Hai, cantik aku malam ini ya. Tadi habis live di EHA Apparel. Sekarang lanjut mau ngobrol-ngobrol santai sama Umi EHA. Aku malam ini kostumnya pakai set syar'i dari Ashifa by EHA Apparel yang diproduksi oleh Umi EHA sendiri. Tepuk tangan dong guys. Tepuk tangan dong guys. Cantik ya? Gimana, cantik Kak? Iya dong. Insya Allah tabarakallah. Tuh, pokoknya aman ya, ini yang mau syar'i bagi wanita muslimah yang mau menutup auratnya, jangan tunggu nanti, jangan tunggu hidayah, karena hidayah dan pintu surga itu bukan ditunggu tapi dijemput gitu ya Mi. Iya. Gitu, cenah. Mantap men. Keren banget Masya Allah. Yang mau ayo follow dulu TikToknya EHA Apparel, join live streaming karena bakal ada harga flash sale di setiap live streamingnya. Tepuk tangan. Lanjut. Mbak Renak semakin hari semakin cantik, Masya Allah. Tabarakallah. Semoga suaminya tambah sayang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya. Bismillah. Ini aku pakai bedak rembulan. Nggak ada produknya. Pokoknya yang mau bedak rembulannya itu banyak banget ingredientsnya yang bikin wajah itu jadi cerah, jadi glowing, menutupi memudarkan flek hitam dan bekas jerawat. Ada vitamin E dan kolagen juga di sana. Jadi bikin elastisitas kulitnya keren, kenyal gitu. Kenyal. Jadi awet muda. Vitamin E-nya bagus buat wajah tuh. Yuk di check out lagi, dibeli ya. Hubungi admin Pondok Pesantren Nuswantoro. Jangan lupa. Mantap kan? Mantap kan? Glowing. Glowing dong. Kenyal. Kalau kata orang ini mah langsung herang. Ini herang nama. Iya. Gitu Umi. Bisa ujung ngaca. Jangan lupa juga jangan ini, kalau kata Abah jangan hanya diperbaiki dari luar tapi dari dalamnya juga. Jadi air wudhunya jangan dilepas. Kalau kata Abah kayak gitu, jangan lepas air wudhu. Biar tambah bercahaya. Biar tambah bercahaya. Jadi harus selalu punya wudhu. Buat wanita-wanita solehah, semuanya lover-lovernya Mbah Den, ayo dong. Masa nggak mau kayak aku? Alah. Ayo dong. Semoga istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillah ya. Jangan ketawa loh kamu kameramen. Ayo kita mulai dari bercerita dulu ya. Sekarang kita saatnya ngobrol santai, bercerita sama Umi ya. Terus perjalanannya Umi nih, aku mau tanya dulu, ngobrol-ngobrol. Jangan dibilang kepo, karena ini kepo dan gibah hal yang baik itu nggak apa-apa ya, nggak dilarang ya. Biasalah kalau perempuan ya. Gitu kan. Rumpi. Aku pengen tahu dong, Umi sama Abah itu kenalnya tahun berapa, di mana bisa kenal, terus bisa proses
selama perkenalan terus menikah itu berapa lama? Tuh boleh diceritakan? Saya mulai ketemu sama Abah dari 2004. 2004? Wah, udah lama banget ya. 2004. Tahun 2004 kita ketemu, kita kerja bareng. Jadi dari dulu emang udah kerja bareng? Dari pas ketemu pun? Saya tuh ketemunya Abah itu di tempat kerjaan. Oh, Jadi kita tuh kerja satu bos. kantor gitu? Jadi satu tempat sama Abah. Proses dari kenal terus kan ke pendekatan dulu kan tuh berapa lama? 2 bulan ya. Dari kenal sampai pendekatan sampai memutuskan akhirnya menikah itu berapa lama? 6 tahun. Ya Allah, lama banget. Jadi udah kayak karakter Abah sama karakter Umi tuh kayaknya udah nyampur dari dulu ya. Sudah apa namanya ya, sudah satu sama lain sudah kita tuh sudah Hatam. Kalau Al-Quran itu udah hatam semua sifat baik dan sifat buruk, kekurangan dan kebaikan. Kan manusiawi ya Umi ya, setiap manusia pasti punya hal baik dan hal buruknya. Berarti Umi udah menerima itu dari zaman dahulu kala. Alhamdulillah. Ya Allah, Masya Allah. Dan saya menerima Abah bukan karena ada apa-apanya, ya memang dari dulu kita itu berjuang ya gitu, sama-sama kerja nyari uang sendiri gitu, karena kan orang tua sama-sama nggak punya ya gitu, maupun dari saya maupun dari Abah. Jadi kita itu kalau mau apa-apa ya harus mencari sendiri. Masya Allah. Gitu, kayak misalnya kayak pengen baju aja gitu ya, Pengen beli baju. kita tuh harus cari sendiri gitu. Dan alhamdulillahnya kita itu dilahirkan dari ibu-ibu yang kuat. Masya Allah. Yang membuat saya itu kuat sampai sekarang ya, alhamdulillah doa dari Mereka semua juga. Masya Allah. Allahumma barik. Mudah-mudahan ya kisahnya Umi sama Abah itu tertular sama aku. Amin. Bahkan kalau saya itu keluar dulu ya, masih kerja bareng tuh ya, kalau keluar gitu misalnya malam minggu nih ya biasanya gitu, sama bareng-bareng gitu kita tuh jalan kaki. Oh, pacarannya jalan kaki. Ya Allah. So sweet. Jalan kaki kita kalau mau keluar gitu, kalau mau ke mall itu kita jalan kaki. Sampai sana itu ya cuman apa ya, cuman makan bakpao, kalau kata di sini mah ya bakpao gitu, cuman makan gorengan aja udah gitu ya. Tapi senang, bahagia ya gitu aja udah seneng banget gitu kalau malam minggu gitu. ABG. ABG pada masanya guys. Anak-anak ABG. Terus kan proses pacaran 6 tahun. Dari kenal 2 bulan ke pacaran sampai pacaran ke menikah itu 6 tahun. Akhirnya menikah itu tahun berapa? Tahun 2010. Itu masih di Blitar apa di mana? Di Lampung. Oh, masih di Lampung, belum ke Blitar. Terus berarti setelah ke Blitar itu setelah menikah? Iya. Oh. Setelah menikah 2 bulan saya ke Blitar ikut sama beliau. Saya diajak beliau untuk kesini, kita cari apa namanya rezeki di Blitar aja yuk katanya. Kalau dulu kan manggilnya masih adek gitu. Ade ini ade. Ya Allah ade. Ade Gitu. Dek, kita ke Jawa aja ya gitu. Loh, mau ke Jawa mau ngapain gitu, terus kan kerjanya di Jawa gitu. Ya udahlah, udah punya suami. Gitu, jadi ikut aja suami gitu. Akhirnya dari Lampung memutuskan ke Blitar. Nah setelah di Blitar ini
kan belum seperti ini nih, belum seperti, masih panjang perjalanannya. Masih banyak banget. Nah, Kali awalnya itu bisa seperti ini tuh gimana dulu? kita cerita dari Datang pertama ke datang Batik. ya. Kita datang ke sini ikut sama kakak ya, kakaknya Gusnya. Kebetulan di sini ada kakak, jadi saya ikut kakak itu 1 tahun. Oh, tinggal di rumahnya kakak. Tinggal di rumah kakak itu 1 tahun. Alhamdulillah saya itu di sini 1 bulan, terus saya itu hamil anak pertama. Oh, langsung diberi rezeki. Jadi Alhamdulillah. 1 bulan saya di sini saya langsung dikasih rezeki, kasih ifah gitu. Setelah saya melahirkan Kasifah 3 bulan, saya memutuskan sama abah itu untuk kontrak sendiri, Kontrak rumah. kontrak rumah sendiri biar mandiri gitu. Karena kan selama 1 tahun itu kan ikut sama kakak, jadi kurang mandiri ya kalau ikut sama kakak gitu. Masih ada dibantuinnya. Karena kita nggak bayar kontrakan gitu. Jadi masih kurang lah gitu ya. Bebannya gitu. Jadi memutuskan untuk ini deh, karena kita kontrak aja gitu. Ya sudah, terus akhirnya kita dapat kontrakan di Padepokan Lama itu. Oh, yang di sana, ya, yang di depan. yang di depan. Oh, itu kontrak Itu kontrak. dulunya. Ya Allah, Kontrak 1 tahun itu dulu tuh masih 1 juta. 1 tahun. Berarti masih apa? Ngumpulin ini apa namanya? Rongsok. Dan saya untuk kontrak sendiri aja itu posisi lagi nggak megang uang ya gitu, karena pengen bener-bener pengen sendiri gitu, pengen mandiri. Jadi kita itu ngontrak terpaksa untuk pinjam uang 1 juta itu saya harus pinjam uang. Ya Allah, Terus pinjam bank titil. sesurvive itu ya Umi sama Abah. Ya terus nih, singkat cerita udah tinggal di sini, udah berjalan rongsok lancar. Alhamdulillah dikasih momongan Mbak Syifa. Alhamdulillah rongsoknya lancar, bisa kontrak sendiri di sini. Terus gimana kisah spiritualnya Abah sampai bisa ngobatin orang itu, gimana caranya? Abah kan sebelum nikah sama saya juga beliau kan punya guru gitu. Beliau punya guru di Jawa Tengah ya gitu. Terus itu waktu kita masih belum menikah, itu masih belum terlalu didalemin sama Abah. Tapi udah dipelajarin sama Abah. Udah dipelajarin sama Abah. Tuh sesudah kita itu ketemu gitu. Pas sudah ketemu Abah langsung cari kiai belajar gitu. Masih pacaran itu? Dan beliau pamitan gitu mau ke kiai gitu. Ya sudah, monggo gitu, enggak apa-apa. Berarti pacarannya dulu juga LDR? Ya. Enggak setiap hari ketemu? Nah, 1 tahun sekali. Ya Allah. 1 tahun sekali saya ketemu. Umi kuat ya. Ya percaya aja gitu. Alhamdulillahnya jodoh nggak sama kemana Allah, ya. yuk dikasih jodoh. Iya, bener ya guys, jodoh nggak kemana, beneran itu yang namanya takdir Allah mungkin ya. Masya Allah, 6 tahun saling kenal, selama itu pun dilakukan sambil abahnya belajar di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Uminya di Lampung. Saya kerja di Jakarta. Oh, di Jakarta. Gitu guys. Jakarta saya. Jadi abis itu menikah terus masih didalemin? Setelah menikah itu baru didalemin. Oh, jadi setelah menikah sama Umi baru abahnya fokus gitu ya? Fokus, karena katanya saya kalau sudah menikah kayak gini
istilahnya mata saya enggak buat nengok siapa-siapa gitu. Kalau enggak, jadi cuman yang saya pandang cuman istri saya ya gitu. Jadi, kalau takutnya nanti sayanya yang nggak kuat iman saya katanya gitu. Kalau saya dalemin gitu. Berarti pas udah menikah Umi juga ditinggalin? Sering ditinggalin? Ditinggal. Ya Allah. Sering ditinggal. Saya sama Sifah ditinggal sering. Berarti Umi ngurusin apa rongsoknya di sini, abahnya belajar agamanya lebih dalam lagi. Itu selama berapa lama? Lama Mbak Deno. Lama. Sampai Sipa umur berapa? Sampai TK deh kayaknya. Ya Allah, dari Sipa bayi sampai TK loh guys. Ya Allah. Jadi ya alhamdulillah gitu. Setiap abah itu pamitan mau Belajar. sowan ke rumah kiai gitu ya, saya support gitu ya, karena saya butuh pendamping yang bisa mendampingin saya dunia akhirat. Amin ya Allah, ya Allah, amin. Jadi nggak cuman saya tuh punya suami, nggak cuman pengen didampingin di dunia aja gitu. Jadi pengen didampingi sampai ke jannah. Amin ya Allah. Bismillah. Lover semua doain ya Umi sama Abah semoga til jannah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, terus lanjut ke cerita habis belajar itu kan berproses terus sampai gimana ceritanya Abah bisa ngobatin orang. Nah, Abah kan belajar tuh ya setiap malam di rumah ya. Itu setiap malam dibaca amalannya dari kiainya gitu. Jadi setiap malam itu saya tuh dibangunin Mbak Dinok gitu. Saya setiap malam tuh dibangunin ngomong-ngomong sendiri, jalan-jalan sendiri gitu. Jadi kayak naik-naik tembok sendiri gitu Mbak Dinok. Ya Jadi malam-malam itu kayak ini apa namanya tuh teriak-teriak Mbak Dinok gitu, teriak-teriak, terus yang namanya naik-naik tembok, masuk-masuk ke kolong tempat tidur itu prosesnya Abah waktu mau seperti ini. Jadi setiap malam tuh ada kejadian hal-hal seperti itu. Itu Abah setiap ngamalin selalu seperti itu. Jadi setiap malam saya tuh dibangunin, setiap malam diajak ngomong aja gitu, setiap malam diajak ngomong. Jadi saya tuh udah siang saya tuh kerja, malam juga saya tuh nungguin Abah ngomong. Sampai bisa jalan-jalan di tembok gitu. Ya Allah, Masya Allah Ya tercengang karena tadinya sih takut ya gitu, kok kayak gini gitu, saya tanyakan sama Abah itu, kok kayak gini sih gitu, saya takut loh gitu. Terus akhirnya setiap malam Abah itu kayak gitu, ya udah saya biarin aja gitu, ya udah setiap ngajak ngobrol ya udah saya temenin ngobrol gitu. Setelah kita itu selesai nurunin rongsokan itu tiap malam seperti itu. Selama berapa lama itu? Udah belajar sampai dari Sifah adalah 7 tahunan. 7 tahun? Ya Allah, berarti nggak main-main ya ilmunya, Masya Allah. 7 tahun itu kayak gitu. Pantesan ngamalin ke orangnya juga ke orang lain juga nggak kayak orang lain lah gitu, nggak kayak Abah tuh lebih smooth, lebih santai kalau ngajarin gitu ya. Itu awal mulanya Abah itu dipanggil orang itu kan, Abah kan siangnya cari rongsok nih ya ke gunung gitu. Nah setelah sampai ke gunung itu ada yang kesurupan gitu, ada yang sakit gitu. Terus sama Abah itu
dikasih air gitu, didoain apa, alhamdulillahnya sembuh gitu. Jadi kayak apa ya, kayak dari mulut ke mulut gitu loh Mbak Denok. Awalnya. Kayak awalnya gitu. Alhamdulillah ada yang nyariin lagi gitu, suruh datang ke rumahnya gitu. Bahas dari awal Abah itu ngobatin orang kayak gitu Banok, sampai sekarang pun kalau Abah itu habis ngobatin orang itu badannya tuh apa namanya, capek Banok. Jadi kalau habis ngobatin orang itu harus mandi, walaupun itu tengah malam. Ya Itu Allah. harus mandi. Mandi tengah malam. Iya, kalau setelah ngobatin orang pasti badannya tuh sakit semua gitu. Kayak kalau misalnya nggak mandi dulu nih, langsung tidur nih ya gitu. Apa ya, kayak tidurnya nggak pulas, kayak kebangun lagi gitu, kayak orang kaget gitu. Tiap malam kalau nggak mandi itu. Kalau nggak mandi pasti kayak gitu. Tapi kalau sudah mandi ya udah. Itu kan penyakitnya kan orang-orang kan beda-beda ya, Mi. Dari sakit apa namanya, yang spiritual sama sakit non spiritual, medis non medis gitu ya, spiritual non spiritual, medis non medis, sakitnya itu kan beda-beda. Ada nggak, Mi, misalkan yang non medis ini ya, penyakit yang non medis yang ngefek ke dirinya Abah habis ngobatin itu, ada nggak? Iya, itu selalu kayak gitu Mbak Denok. Selalu ngefeknya ke badannya Abah. Serem juga. Kayak alhamdulillah gitu, Bah, badan saya sudah enakan gitu. Terus setelah Abah itu selesai pengobatan itu, badannya Abah itu sakit semua badannya. Sakit semua gitu. Ya itu obatnya itu harus mandi. Harus mandi. Jadi kalau abis itu pasti mandi gitu, habis ngobatin orang. Iya. Selain itu ngapain? Apa sih? Ada kayak cara khusus nggak dari Abah buat menghilangkan aura negatif lah kasarnya Kimi? Aura negatif yang nyantol gitu yang ada di dirinya Abah. Ya dengan wudhu. Wudhu. Apalagi kalau udah itu ya pasti wudhu gitu. Karena buat ngilangin energi-energi yang negatif yang ada di dalam tubuhnya Abah gitu, yang nempel di badan Abah gitu. Jadi kalau habis ngobatin pasti tidurnya nggak nyenyak? Nggak nyenyak. Kayak saya lagi tidur gitu, kayak yang saya juga kan malah ikut kaget. Oh gitu. Tuh, kebangun lagi gitu. Kayak orang kaget tuh. Ya tidur. Itu setiap tidur kayak gitu kalau nggak mandi gitu. Kalau habis pengobatan kayak gitu. Itu cara-cara khususnya Abah. Begitu guys. Jadi ya kayaknya Abah itu kan orangnya kalem, santai, nggak dirasa atau iya, nggak nunjukin kalem santai kayak nggak ada apa-apa gitu. Kalau udah di dalam itu aduh yang capek banget gitu kan. Abah tamu kadang sampai pagi tuh gitu. Iya. Capek. Udah kata saya istirahat gitu ya gitu. Kalau langsung istirahat ya kayak gitu, malah nggak tenang tidurnya. Seperti itu. Jadi kalau lagi tidur misalnya malam gini loh, bangun gitu. Iya. Tidur lagi, bangun lagi. Jadi kayak nggak jenak tidurnya. Nggak nyenyak ya. Nggak nyenyak. Ya Allah, kasihan tuh lover-lover semua. Ya Allah, mudah-mudahan Abah selalu diberikan kesehatan. Amin. Ya, diberikan keberkahan buat yang udah disembuhin ya Abah. Perjuangannya Abah itu sebegitunya guys. Jadi jangan dianggap enteng, jangan dianggap acuh apa sih? Udahlah gitu aja, enggak. Ternyata di balik itu ada perjuangannya Abah lagi buat menghilangkan semua itu gitu guys, menghilangkan hal-hal negatifnya yang udah disembuhin sama Abah gitu kan jadi nempel ke Abah. Ya Allah, sedih banget. Beliau saking apa namanya, kalau beliau sama siapa aja ya gitu welcome orangnya. Iya, welcome. Pengennya ya
ih gimana ya gitu, saya tuh yuk pengen selalu mendoakan, yang didoakan pengen sembuh gitu, karena yo beliau yo nggak bisa apa-apa ya, cuma bisa mendoakan, ya itu yang bisa beliau berdoa ya, itu yang dikasih gitu. Aku sempat dengar nih, katanya Abah suka bersihin dirinya juga dengan apa, tahan napasnya gitu sambil wirid. Bener Mi? Yo, Iya. nggak napas berjam-jam? Enggak lah, Oh, nggak Jadi gimana? yo harus meditasi dulu adalah 5 menit gitu, nggak napas gitu, biar tambah tenang, tambah rileks gitu. Badannya Abah. Jadi sambil Jadi nenangin diri selesai pengobatan tuh Abah juga mengobati diri dirinya sendiri. Ya. Makanya kalau langsung masuk gitu, kalau dia sudah duduk itu udah nggak berani saya tanya, udah nggak berani saya tawarin apa-apa gitu. Nah saya tanya ya nanti, oh iya lagi bersihin dirinya gitu. Nah, harus seperti itu. Oh guys, jadi semua penyakit itu nggak ada obatnya, termasuk Abah juga yang ngobatin, ya harus tetap diobatin dirinya sendiri gitu guys, ya kan? Ya Allah, aku masih terkesima loh, tahan napas loh aku gitu aja ngap, apalagi Abah loh sambil meditasi, sambil wirid, sambil tahan napas. Ya Allah, subhanallah banget, keren banget Abah, ya Allah. Masya Allah, masih nggak percaya sebegitu apa takjubnya Abah ya, ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanallah. Sangat bersyukur sekali sudah dikasih suami yang soleh, menurut saya ya, buat saya karena suami saya. Iya. Jadi sudah dikasih suami yang soleh, suami yang begitu penyayang, sayang sama keluarga, sama anak. Alhamdulillah saya Sama itu semua orang lagi. luar biasa buat saya. Yang saya itu tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari seorang bapak ya Pak Denok gitu, karena saya itu dari kecil, dari umur 2 tahun itu saya itu sudah ditinggal sama bapak gitu, bapak saya sudah nggak ada gitu. Jadi kayak Abah itu udah kayak bapak, jadi suami, jadi kakak buat saya gitu, karena saya tuh di sini ya nggak punya siapa-siapa selain suami gitu. Jadi di saat kita tuh bercanda ya udah kayak adik sama kakak aja gitu, dianggap adik sama kakak karena begitu dekat gitu sama beliau. Apalagi kan perjalanan itu nggak sebentar ya sama beliau ya. Ya Allah, 6 tahun guys pacaran LDR. Ya Allah, terus berumah tangga dari tahun 2000 berapa tadi? 2010. Dari 2010, sekarang 2024. Itu berapa tahun? 13 tahun hampir ya. 14 tahun. Ditambah 6 tahun. Jadi 20 tahun kenal Abah, ya Allah. Ya Allah, Umi Dari beruntung. gayanya Zaman dulu. Kalau saya keluar itu Pak Deno katanya adiknya ya gitu, jadi kayak adik sama kakak katanya. Adiknya ya. Segitunya. Terus nih, bisa sampai sebegini terkenalnya tuh tahun berapa? Kan awalnya dari mulut ke mulut kan? Tahun kita 2018 ya, 2018 itu udah mulai bikin YouTube sendiri ya gitu. Itu pun ya masih menunggu gitu tuh ya. Mulai rame itu 2019. Udah dikenal satu Indonesia ya. 2019 udah dikenal satu Indonesia. Coba dari dulu ya kenalnya, mungkin aku nggak akan jahat sama Abah. Kalau nggak kayak gitu kan nggak ada cerita. Iya benar. Gitu. Kalau nggak kayak gitu nggak akan ada cerita guys. Jadi kadang-kadang kala memang harus jahat dulu, harus salah dulu biar kita tahu baiknya di mana. Iya.
kesedih aku. Ya Allah, semenakjubnya itu ya, perjalanannya panjang banget Umi sama Abah. Ya Allah, aku mendengarnya pun Masya Allah, ada ya jodoh dirancang sama Allah sedemikian rupa. Ya, ya Mas kameramen, mantap, mantap. Ya. Lanjut punya, kan tadi pada Pekan Lama, pindah ke sini tanggal kapan nih? Pindah Bisa punya di sini pondok pesantren. ini sekitar 2 tahunan masihan paling. 2 tahun. 2 tahun 3 tahun deh paling, dari mulai pembangunan sampai kita sekarang Bisa ini 3 nempatin. tahun. 2 tahun sampai 3 tahun tuh. Alhamdulillah. Ini aku agak sedikit ini ya nanya. Sebenarnya Abah itu pengobatannya itu ada harganya nggak sih, Mi? Tergantung ya Pak Reno, kadang kan ya ada media yang harus kita beli juga ya gitu, jadi ada ya yang pakai nominal, ada juga yang enggak gitu, tergantung. Jadi tergantung dari apa penyakitnya mungkin ya, apa kendalanya, apa yang harus diperbaikinya gitu kayaknya ya. Kadang ya Abah juga ya enggak cuman sekali 2 kali aja yang ngasih media itu, enggak pakai uang gitu, karena ya bener-bener Abah itu pengen melihat Orangnya orang sembuh. itu sembuh gitu. Ya kan, yang aku pernah dengar dari cerita orang itu katanya kalau berobat ya Abah itu nggak ada tarifnya, nggak ada dipatok harganya, katanya gitu. Makanya aku konfirmasi nih sama Om langsung, bener apa enggak gitu. Soalnya kan orang-orang juga sebagian juga yang gak suka sama Abah juga ya bilang apa mahal gitu katanya. Ini tapi kan yang namanya penyakit, obat itu kan resepnya beda-beda setiap penyakit. Resep obatnya beda-beda, guys. Jadi jangan jangan berpikir ini mahal, ini murah. Jangan kalau mau berobat. Yang pertama mungkin dipasrahin sama Allahnya, percaya sama Allahnya. Yang penting ya kita percaya aja sama yang di atas. Ya, gitu, guys. Karena kan ya kita juga di rumah sakit pun sama. Iya. Gitu. Jadi kan ya obatnya ada yang mahal, Ada yang murah. Tergantung penyakitnya, panjenengan semuanya, guys. Jadi kalau yang sakitnya flu, pilek, panas dingin, pasti dikasihnya obat panas dingin, nggak mungkin dikasih obat jantung, guys ya. Jadi Gitu. kalau saya ngomong nanti enggak, di tempatku Samsudin itu gratis, pada nyatanya di sini ya Bayar. ada media yang harus Beli gitu. gitu, guys ya. Jadi buat penjenengan semua, jangan melihat seseorang dari sisi kiri, kanan, depan, belakang, tapi dalamnya juga dilihat. Mudah-mudahan dengan tayangan obrolan kita ini, aku sama Umi malam ini membuka mata hati panjenengan yang membenci Abah, yang nggak seneng, yang nggak suka. Mudah-mudahan sama Allah diberikan hidayah, dibukakan mata hatinya. Itu biar tahu, guys, perjalanan Abah tuh nggak main-main. Ini jadi, bukan karena kan mereka belum kenal, ya. belum sowan ke sini. Iya, makanya. Insya Allah kalau yang sudah sowan ke sini, yang sudah tahu di sini, itu ya tahu ya. Tuh, guys. Insya Allah. Insya Allah ya, guys. Aduh, sebenarnya ini menghilangkan rasa rindu, guys. Kita semua ini rindu sama banget. suami saya. Saya juga rindu sama suami saya. Saya rindu sama suami saya. Kan ya? Saya juga rindu sama Abah, tahu, guys ya. Ini kita ngobrol di sini bukan untuk apa sih kalau orang salah terus ini, enggak, kita bukan buat
pengumuman bukan, kita cuma ngobrol biasa aja karena dari kekepoan aku, Mi kayaknya kita ngobrol yuk gitu tentang Abah, karena aku belum mengenal Abah lebih jauh, lebih dekat gitu guys. Dan nanti kedepannya pasti ada obrolan-obrolan kita Selanjutnya mengenai apapun, hal apapun. apapun itu ya, kalau mau tanya-tanya gitu. Insya Allah kalau apa namanya bisa saya jawab ya saya jawab gitu. Ya guys, jadi malam ini Terete yuhu. Ini ada Mas Rete loh guys ya. Jadi malam ini aku sama Umi itu bukan menceritakan atau klarifikasi gitu ya untuk orang-orang yang membenci Abah, bukan. Malam ini hanya mengobrolkan karena biar semua lover-lovernya Abah dan saya juga mengerti lebih dekat dan mengenal lebih dekat tentang perjalanannya atau storynya Abah Gus Samsudin sampai bisa seperti sekarang ini ya Mi. Sebenarnya itu tidak ada yang tidak suka ya Mbak Deno, karena mungkin karena belum kenal aja, cuman itu sih sebenarnya gitu ya. Kayaknya kalau nggak kenal kan nggak sayang. Nggak sayang, iya. Makanya yang belum kenal, ayo soan ke sini, ke pondok pesantrennya Abah di Blitar, di Kademangan, buat seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yuk, nggak apa-apa, terbuka untuk umum ya Mi ya. Tuh gitu guys. Jadi ini bukan obrolan, bukan hanya sekedar candaan, bukan sayang, ini storytellingnya Abah gitu, sambil mengobati kerinduannya istrinya yang sedang berjuang dari berjihad. Istrinya ditinggalkan, Abahnya sedang berjihad guys. Iya, berjihad buat masa depan yang lebih baik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena yang beliau tuntun bukan saya doang, bukan saya aja, bukan anak-anaknya aja. Yo, ada anak-anak yang dititipkan juga di sini yang harus sama Abah itu dituntun gitu. Yang harus diopeni, diayomi gitu guys, termasuk aku si paling cantik gitu. Jadi jangan jangan ke orang lain tuh, berarti intinya jangan seuzon dulu gitu ya Mia. Harus husnuzon. Aku aja masih takjub loh, ini aku nggak bisa ngomong apa-apa karena setakjub itu dengan perjalanannya Abah, Masya Allah. Allahumma barik Abah, ya, kita kangen. Yo, saya anggap kisah-kisah saya sama Abah itu kekuatan saya gitu. Kekuatan saya sampai sekarang itu ya dengan perjuangan saya di masa yang dulu gitu Mbak Deno. Kalau enggak saya itu seperti itu, saya harus berjuang dari nol dulu sama Abah, mungkin nggak akan sekuat ini gitu, nggak akan akan sesemangat ini, sekarang gitu. Pokoknya yuk sekarang itu ini hasil saya dulu. Perjuangan saya dulu sama Abah. Ini sekarang LDR lagi sama Abah nih Mi kan ya. LDR lagi. Abahnya sekarang juga lagi berjihad lagi, berjuang lagi buat Umi dan keluarga semua dan santrinya. Tuh. Makanya kalau saya lagi berkunjung sama Abah,
ini mengingatkan kita di masa lalu. Katanya gitu. Iya, pas abahnya masih di Jawa Tengah Di ya. masa-masa kita pacaran dulu katanya. Anggap aja kita lagi pacaran ya katanya gitu. Iya kata saya. Aduh, Masya Allah. Sayang banget sama abah. Banget. Nah, terus Banget. jawab cepet ah. Kita ada kuis jawab cepet. Kita ada kuis jawab cepet. Mau ini nggak? Mau apa namanya? Visi dan misi ke depannya. Mau apa? Mau lebih baik ya. Amin. Mau lebih baik, mau lebih jangan minta yang lebih ya. Yang penting Ki, kita membenahin diri aja deh Mbak Deno. Ya Allah. Karena semua itu ya sudah ada yang ngatur Ngatur. ya gitu. Jadi tidak perlu diminta, Allah itu tidak perlu diminta. Yang penting tuh umatnya itu, hambanya itu mau berusaha mendekatkan diri kepadanya. Ya Allah, Masya Allah. Tuh guys, jadi nggak usah mintalah sama Allah mah. Allah udah tahu kebutuhan kita apa gitu ya Mia. Kemauan kita tuh Kemauan apa? kita apa. Yang penting kita jalanin aja apa yang diperintahnya, jauhin apa yang dilarangnya. Dilarangnya gitu. Gitu Misalnya guys. maksiat itu jelek ya jangan dilakukan gitu. Kalau mencuri itu nggak mau dipukul karena mencuri, jangan mencuri biar nggak dipukul gitu. Iya benar. Aku juga masih ingat apa dakwahnya Abah itu yang soal harus apa ini sama perempuan gitu. Jadi dulu kan aku musuh-musuhan. Aku kan memusuhinya Abah, memusuhi Abah. Tapi selama aku jadi musuhnya Abah tuh gak pernah sama sekali Abah keras, mukul apa segala macam sama aku, bener. Itulah suami saya. Bener loh, ini bener nyata loh ya guys. Jadi kalau kata Abah, sayangi istrimu perempuan, pokoknya perempuan yang itu istrimu dan ibumu dijaga tuh bener. Abah itu ngelakuin, dan bahkan Abah itu sampai musuh-musuh perempuannya pun sama Abah nggak berani di apa namanya, Jangankan dipukul gitu, dimarahin aja enggak. iya Gitu. cuman dari kata-katanya Abah, dari omong-omongannya Abah yang bikin kita sakit itu, terpukul tuh jadi ingat sama Allah gitu. Amin. Beneran. Semoga itu jadi bekalnya beliau. Amin ya Allah. Amin 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 amin. Ya Allah, amin. Ya, mungkin segitu saja ya Mia. Siap. Segitu saja obrolan kita mengenai perjalanannya Abah dari sejak dulu sama Umi bagaimana. Ya mudah-mudahan ada apa manfaatnya, ada hikmahnya buat panjenengan semua lover-lover yang menonton. Mudah-mudahan yang buruknya dibuang, yang bagusnya diambil gitu ya Mi. Minta doanya dari lover-lover semua, Mbah Din. Minta doanya semoga Gusnya cepet pulang. Amin. Dan dikasih kelancaran semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin amin Allahumma amin. Ya Allah, doain ya guys semuanya, lover-lovernya Abah dimanapun kalian berada, karena doa itu pasti nyampe asal khusyuk, asal apa namanya Mi, fokus gitu ya. Kalau ada tutur bahasa Yang salah salah dari saya maupun suami saya, di saat suami saya berdakwah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. aku juga kalau ada bahasa dan tutur kata yang jelek, yang buruk, mohon dimaklumi karena aku masih belajar. Karena kita manusia biasa. Ya, mohon maaf, mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Ya, akhir kata dari saya sama Umi, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, comment, and like channelnya Mbah Den. Dan follow EH Apparel di TikTok ya Ini guys. harganya berapa sih Mbak Denok?
Ini murah banget Mi. Kalau Umi sama semua loversnya Gus Samsudin join live-nya di TikTok, harganya cuma 300 ribuan aja. Satu set loh Mi ini. Ada berapa model Mbak Dina? Kalau yang ini ada 5. Kalau yang ini set Syariah Sifa ada 5 model, 1 motif, 1 warna. Jadi kalau motif yang kalau warna abu motifnya seperti ini. Kalau hitam beda lagi gitu nih motif bajunya. Jadi ada beberapa ya Mbak Dina? Ada 5 motif. Enggak cuman ini aja berarti ya? Enggak, 5 motif, 5 warna. Kepoin makanya. Jadi kalau yang kepo-kepo monggo dikepoin di channelnya Eha Apparel ya. TikToknya ya di TikTok Eha Apparel, di searching aja, di follow join live, tap layar ya. Sekian dari kita, semoga sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang, dadah.